Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku Remen Basa Jawi kanggo SD utawa MI kelas 5. Pelajaran bahasa Jawa merupakan mata lokal wajib Jawa Tengah ya. Buku ini diterbitkan oleh Erlangga dan dikarang Rustanti Ningsih, Sri Sunarsi, Im Trisyoto dan juga Trimo, yang pastinya sudah sesuai dengan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa agar diberikan kemudahan, ketelitian, kelancaran, dan juga pemahaman. Untuk itu, marilah sejenak kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya, kita akan masuk di bab baru, yaitu bab 4 atau pasinaon papat ya. Ini tentang geguritan. Geguritan itu sama dengan puisi ya. Puisi dalam bahasa Jawa itu geguritan. Nah, oke, kita lihat dulu untuk tujuan pembelajaran kali ini ya. Tujuan pembelajarannya ada 5. Oke, saya perbesar. Nah, oke. Yang pertama, setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjawab pertanyaan tentang isi geguritan yang dibaca ya. Jadi nanti ada geguritan, dikasih pertanyaan dan menjawab pertanyaan tentang isinya itu apa. Kemudian yang kedua, menjelaskan isi geguritan. Yang ketiga, memparafrasekan isi geguritan. Yang keempat, membaca geguritan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Dan yang kelima, menceritakan isi geguritan ya, ada menjelaskan dan ada menceritakan. Oke, itu tujuan pembelajaran di bab 4 ya. Selanjutnya skema pembelajarannya seperti apa? Nah ini, jadi dibagi ada 4 pertemuan atau ulangan siji, ulangan loro, ulangan telu, dan ulangan papat. Nah, di pertemuan pertama ini membaca geguritan dan mengartikan kosakata baru. Kemudian ada menjawab pertanyaan tentang isi geguritan yang dibaca. Nah, selanjutnya untuk ulangan loro atau pertemuan yang kedua, membaca geguritan dan menjawab pertanyaan tentang isi geguritan yang dibaca, dan yang kedua menjelaskan isi geguritan. Kemudian di pertemuan yang ketiga kita akan membaca geguritan dan menjawab pertanyaan tentang isi geguritan yang dibaca serta memparafrasekan isi geguritan. Dan di pertemuan terakhir atau ulangan papat, membaca geguritan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat, kemudian menceritakan isi geguritan. Oke. Kita masuk ke bagian A, persepsi ya. Kusno, Tutik lan Retno lagi sinau maca teks geguritan ing teras omahe Kusno. Jadi Kusno, Tutik dan Retno ini sedang belajar membaca teks geguritan di teras rumahnya Kusno. Kusno lan kanca-kancane sinau saka majalah basa Jawa. Kusno dan teman-temannya belajar dari majalah bahasa Jawa. Sinau maca geguritan kuwi nyenengake banget. Sinau belajar membaca geguritan itu menyenangkan sekali. Bocah telu mau nganti ora weruh yen ibune Kusno rawuh. Tiga anak tadi sampai tidak tahu kalau ibunya Kusno datang ya. Lagi podo maca apa bocah-bocah? Maca geguritan Bu, saure bocah-bocah meh bareng. Nah, jadi sedang membaca apa anak-anak? Membaca geguritan Bu. Ya, jawaban dari anak-anak tadi hampir serempak. Iya, diteruske wae, yen bingung mengko matur ibu, ujar ibu Kusno. Nggih Bu, bocah-bocah sumaur. Ya, diteruskan saja, kalau bingung nanti bilang ke ibu, kata ibu Kusno. Ya Bu, nah anak-anak menjawab. Bocah-bocah katon podo seneng anggone sinau. Ana kang lagi maca, ana kang lagi golek teks geguritan saka majalah, lan ana uga kang lagi nulis. Kabeh padha tekun sinau. Jadi anak-anak terlihat senang ya dalam belajar. Ada yang sedang membaca, ada yang sedang mencari teks geguritan dari majalah, dan ada juga yang sedang menulis. Semua rajin belajarnya ya. Semuanya tekun dalam belajar. Nah, itu tadi untuk A, persepsi ya. Ini anak-anak sedang membaca atau mencari geguritan ya dari majalah dan dibaca. Nah, oke.
Itu tadi tentang tujuan pembelajaran, skema pembelajaran, serta persepsi. Dan untuk pertemuan pertama nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.